Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah yang senantiasa melimpahkan kesehatan dan rezeki yang berkah darinya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan mendapat melaksanakan berbagai kegiatan sehari-hari dengan baik dan lancar. Baik, pada kesempatan ini berjumpa kembali dengan saya Vera Budiarsa Arif terkait membuat video pembelajaran yang sebenarnya merupakan potongan dari live streaming di YouTube yang dibantu oleh teman-teman dari Humas Universitas Tanjung Pura dan UPT TIK Universitas Tanjung Pura. Terima kasih kepada teman-teman. Lalu ini saya potong khusus untuk materinya, sehingga para mahasiswa dapat menonton lebih singkat. Karena kalau live streaming sepenuhnya bisa beberapa jam pelaksanaan dari seminar atau kuliah umum ini. Nah, kali ini kuliah umum sebagaimana sebelumnya, ini merupakan kegiatan yang keempat. Alhamdulillah dan terima kasih LP3M Untan yang senantiasa terus mensupport, dan insya Allah untuk tahun 2022 juga akan kita agendakan secara rutin tiap semester satu kuliah umum Pancasila, satu kuliah umum kewarganegaraan. Dengan demikian dalam setahun ada 4 kuliah umum. Dan kali ini kuliah umum pendidikan kewarganegaraan dalam bentuk pemantapan wawasan kebangsaan dengan tema menjadikan wawasan Nusantara sebagai pemicu pembangunan ekonomi di Indonesia. Dan kita alhamdulillah berhasil menghadirkan Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Rohmin Dauri MS. Beliau seorang guru besar di Institut Pertanian Bogor atau IPB Bogor dan pernah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Silakan diikuti, ditonton, disimak, bahkan kalau bisa dibuat resumenya, poin-poin penting dari wawasan Nusantara ini sebagai pemicu pembangunan ekonomi di Indonesia. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sudah tidak sabar rasanya. Minggu lalu kita berjumpa dalam ruang virtual bersama Prof. Mendagri dalam Pancasila ya Pak. Hari ini kita memantapkan lagi dengan kewarganegaraan. Sudah tidak rasa sabarnya, tidak sabar lagi kita untuk menyerap wawasan, meningkatkan insight-insight yang akan disampaikan oleh Bapak. Oleh karena itu langsung saja kita masuki sesi kita hari ini, pemantapan pendidikan kewarganegaraan dengan tema wawasan Nusantara sebagai perwujudan kesatuan ekonomi, dengan menghadirkan moderator kita, salah satu dosen yang berjiwa energik dan merupakan koordinator dari kewarganegaraan Universitas Tanjung Pura. Marilah kita sambut Bapak Dr. Insinyur Vera Budiarsa Arif MSc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bertemu dalam acara pemantapan pendidikan kewarganegaraan, kelanjutan dari minggu lalu ya Pak Wasian. Kita sekarang di kewarganegaraan. Mudah-mudahan ini dapat berjalan dengan baik. Bapak Rektor, Ibu Sulis, saya izin memoderatori acara ini. Mudah-mudahan bisa efektif dalam segi waktu karena beliau hari ini juga harus kembali ke Jakarta. Tanpa mengurangi menyia-nyiakan waktu, kita undang ke depan pembicara atau narasumber kita, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Rohmin Dauri. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau kita yang dosen, ini bisa jadi contoh karena beliau pernah jadi dosen teladan nomor 1
pada tahun dosen teladan tingkat dosen teladan 1 tingkat nasional tahun 1995. Dan ini kalau saya bacakan satu-satu sayang gitu ya, karena kita mau dengar kuliahnya kan. Jadi nanti sambil-sambil saya sampaikan apa saja ini. Yang jelas filosofi hidup beliau adalah menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama umat manusia dan semesta alam, bekerja keras dan profesional, serta hidup dekat dengan Tuhan. Langsung saja kita persilakan beliau untuk memberikan sebagai narasumber untuk pada kesempatan ini terkait dengan kawasan Nusantara sebagai perwujudan kesatuan ekonomi. Silakan Pak. Berdiri ya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam swastiastu, namo buddhaya dan kehidupan kita. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati bagian alhamdulillah ini atau intan waktu kerja yang selalu sehat dan terus bertumbuh. Kita dan sahabat ini dan wajib berdiskusi tekanan sahabat para mahasiswa yang sangat banggakan semua seperti terima kasih banyak dan seluruh peserta pemantapan pendidikan kewarganegaraan baik melalui studi maupun dari saya lihat yang dari 5 kali lipatnya itu para kuliah dan seluruh peserta kuliah. Jadi ada seorang Nobel laureat atau menang Nobel dari Indonesia, dia menangnya dalam bidang ekonomi. Dia geografis mesti bahwa geografi suatu negara itu dapat diusulkan dan kita tadi itu paling depan. Dan kata beliau, negara bangsa yang bisa maju, survive dan makmur adalah bangsa yang bisa menciptakan atau membuat kompetitif advantage atau keunggulan kompetitif. Dan keunggulan kompetitif yang paling mudah dan cepat yang dibiasakan adalah kalau dibangun berdasarkan comparative advantage. Dan salah satu comparative advantage dan Indonesia adalah wilayah laut yang luas sekali. Indonesia merupakan the largest agricultural border, negara pulau terbesar di dunia, tidak sudah 1.500 pulau. Kemudian 3/4 wilayah bukan darat tapi laut, Pak. And then di darat pun yang hanya 20%, 30%-nya berupa perairan juga, semacam Sungai Kapuas, Danau Tarum, Kampung Besar, Galaman Hijau dan seterusnya. Jadi para mahasiswa kalau para film yang istilah tahu film yang sangat box office tahun 90-an tentang Kevin Costner, Indonesia istilahnya overload bahasa dunia ya. Tapi sayangnya sejak penjajahan, dulu kan sebelum penjajahan itu kerja di laut, jadi yang kita tahu ada Jaya, ada Pahit, yang wilayah luasannya sampai sebagian Siam, India dan seterusnya. Tapi waktu itu kan belum ada seluruh kendali ya, dan menjaga suatu bangsa memang powernya bukan. Jadi kita ini. Jadi kita tepat ya kalau dalam sebulan Allah merupakan suatu sejarah. Jadi kita tahu sendiri satu program kami adalah presiden yang Abdul Rahim, seorang presiden yang pertama kali ini mendirikan kemudian kawasan pertama terpisah dari pertanian dan saya kemudian nanti dari negeri waktu itu malamnya kalau dia dipanggil jadi untuk memakai 70% argumen saya di adalah bahwa potensi ekonomi kemajuan sangat besar. Nah, karena saya terus semangat ada 100 slide, Pak, tapi ya kali ini guys untuk kira-kira sudah selesai. Jadi kalau temanya ini, tapi topik saya adalah bagaimana kita bangsa Indonesia
menjadikan wawasan Nusantara sebagai landasan pembangunan nasional untuk apa? Untuk mencapai cita-cita kemerdekaan kita, yaitu sebuah Indonesia yang maju, adil, makmur, dan berdaulat. Jadi kalau negara bangsa mau maju itu harusnya setiap komponen bangsanya, baik kita rakyat, itu harus dalam benaknya tetapi bagaimana mewujudkan cita-cita kemerdekaan ini secepat mungkin. Kalau Pak Jokowi itu 2045, kalau kita kerja di keras, cepat dan cerdas lagi, cepat. Lanjut. Jadi bahan kuliah ini real chart dan real time kan ya sekarang. Jadi untuk benchmark ya, kita harus mengenali dulu dari 70 tahun merdeka sudah jauh mana kita. Nah, jadi negara dikatakan makmur kalau dalam ilmu ekonomi, perspektif ekonomi itu kalau penduduknya pendapatan per kapita itu di atas 12.695 itu kalau kriteria tahun 2021, tahun 2019 lebih rendah. Nah, singkat cerita pada tahun 2019 sesungguhnya gross national income kita atau pendapatan nasional kita itu sudah mencapai 4.050. Artinya sudah masuk 2019 itu negara menengah berpendapatan atas. Tetapi karena situasi COVID bukan meningkat Pak, tahun ini 2021 pendapatan nasional per kapita kita turun dari 3.810. Itu membuat bangsa Indonesia turun derajat, yaitu negara berpendapatan menengah bawah. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara tetangga, let's say Thailand, Malaysia, kemudian apalagi Brunei dan Singapura, itu tertinggal jauh. Itu dari kriteria kemakmuran. Lanjut. Kalau maju apa? Nah, maju Pak Ustaz, para mahasiswa kriteria bukan makmur, bukan pendapatan, tetapi kapasitas teknologi. Jadi sebuah negara dikatakan maju para mahasiswa kalau kapasitas teknologi itu kelas 1 atau teknologi innovator country. Artinya lebih dari 70% kebutuhan teknologi bangsa itu dihasilkan oleh putra putrinya sendiri. Tetapi malamnya Pak Sinza atau kita baru kelas 3, yakni teknologi adaptor country. Artinya ya around lebih dari 70% teknologi yang kita gunakan saat ini itu masih impor. Jadi kalau melihat ini harusnya mahasiswa, dosen, presiden, kepala daerah, menteri, rakyat bekerja keras untuk mencapai perjalanan kita. Nah, masalah dan tantangannya sebulan. Kalau saya baca dari berbagai literatur dan analisis saya pada 10 dan perspektif itu mulai dari pertumbuhan ekonomi termudah. Jadi ada rumus sudah semacam surat tua ya. Kalau negara berkembang ingin maju, pertumbuhan ekonominya rata-rata harus di atas 7%, Pak. Harus di atas 7%. Kalau enggak, kita akan terjebak pada negara berpendapatan menengah atau middle income track. Artinya gagal kita bisa tercapai. Dan seterusnya ada masalah penggunaan lanjut. Nah ini jadi tahun 2014 sampai 2019 kita hanya tumbuh rata-rata 5%. Sesungguhnya kita mentargetkan dari 20 sampai 2021 membandingkan 6,5%. Cuman karena COVID tahun lalu kita ada bukan hanya turun, terkontraksi minus 2,27. Lanjut. Nah ini jadi kita dapat kabar baik ya, pada triwulan kedua kemarin ya kita tumbuh 7,07, tetapi setelah kita lihat negara sendiri, wah rupanya yang lain begini kita yang lihat adalah daripada sedikit ambil. Lanjut. Jadi kadang-kadang penyampaian informasi pun perlu jujur. Kalau kita menyampaikan hanya Indonesia, seolah-olah kayak raja di raja, karena tahun-tahun yang minus 2,07 kita sudah lihat di kanan, kita hanya dari bawah. Nah inilah prediksi pertumbuhan ekonomi tahun sekarang, gitu ya, menurut beberapa lembaga sih.
kita akan tumbuh hanya 4%. Lanjut. Nah ini yang kita dapat oleh Bapak Presiden 16 Agustus kemarin, ya, insya Allah kita mudah-mudahan bisa tumbuh antara 5,2 sampai 5,5%, dan sejumlah target yang dicanangkan oleh pemerintah kita benar-benar bisa berhasil, dan kita harus membantunya, mendukungnya. Nah ini dia gambaran before and after pandemi dari tahun 2019. Tingkat kemiskinan kita udah di bawah 10% ya, tetapi lagi-lagi karena pandemi tahun 2021 itu pun pada bulan 1 Pak Ustadz yang boleh jadi mungkin bukan 10 juta, tapi bukan 10%, menjadi 10,5%. Nah ini tadi yang menjadi sebuah pentingnya wawasan Nusantara dan Pancasila. I just don't understand dalam hal ketimpangan sosial ekonomi yang gap antara kaya miskin ini, the third worst negara terburuk di dunia, di mana 1% orang kaya ini kayaknya sama dengan 44,6%. Negara paling buruk adalah Rusia, yang kedua adalah Thailand. Kalau ini dibiarkan ya, itu melibat nanti hubungan sosial dan seterusnya dari sasaran lagi boleh jadi radikalisme. Nah, ini tidak ada. Jadi ternyata dari sekitar 500 juta unit usaha di Indonesia, 99,99% artinya besar-besar itu berupa UMKM, usaha menengah, kecil dan mikro. 90 sampai 100%. Tapi lihat alokasi kredit yang ini contoh lain betapa tidak adilnya itu di negara ini. Nah ini mengenai kontribusi UMKM di Indonesia. Jadi ternyata sektor dunia yang sangat banggakan. Jadi kredit kepada yang merah atau usaha besar yang jumlahnya 0,1% itu mencapai 80%. Tapi UMKM yang menengah, kecil dan mikro yang 99% itu hanya berapa nih? 19%. Makanya bukan UMKM kita seperti UMKM di Jepang maupun di Korea maupun di Kanada bisa maju bersama, tidak ada cukupan modal sampai ini dan seterusnya. Jadi ini yang lagi dikoreksi oleh Pak Jokowi dan bahwa presiden ketidakadilan yang sangat menguntungkan atau mengoyak proyek kita ya kalau kita punya wawasan Nusantara. Nah ini juga dari pentingnya hutan, pentingnya kuncen. Ternyata Pulau Jawa yang luasnya hanya 5% dari luas Indonesia, kontribusi ekonominya itu hampir 60%, 58 sekian ya. Tahun ini ada turun. Nah kalau ini tidak segera dikoreksi, ini ada indikator utama. Saya bulan lalu ke sana, ternyata tutupan luas hutan Jawa kan 10%. Padahal menurut kaidah ekologis, kalau suatu pulau ini sustain atau lestari, itu 90%. Jadi kalau secara ruang bahwa ada yang berani nanti harusnya diisi. Karena itu sudah program Kosma Dunia, Laut dan membedakan negara itu yang masuk dalam membedakan indikator itu bulan-bulan tahunan yang budget, infrastruktur, kemudian kawasan industri, kemudian lebih baik, rumah sakit baik. Maunya Pulau Jawa supaya mengkoreksi ini karena kalau disparitas pembangunan antar wilayah ini tidak dikoreksi itu pada keseluruhan perikanan maka kita nggak mungkin maju karena ekonomi kita akan mahal, biaya logistik kita sekarang termahal di dunia 26% daripada PDB karena tadi kalau kapal dari Jakarta untuk mengangkut misalnya seperti kontainer ke Ambon itu pengembang dari Ambon ke Jakarta untuk menutup perlu 4 bulan berarti very costly. Jadi itu salah satu dimensi betapa dampak negatifnya dari ketimpangan atau disparitas pembangunan antar wilayah. Belum lagi soal ekologi itu dekat kota. Di Jawa itu hujan sedikit banjir, kemarau sedikit kekeringan itu. Sementara sebenarnya pembangunan di luar Jawa tidak ada yang manfaatkan aja. Nah juga ini di Kompas 2006 Dr. Ardian diungkap dengan baik pada 2 orang bahwa ngeri
yang namanya gejala dehidrogenasi, yaitu suatu keadaan ada mahasiswa di mana pendapatan per kapita kita orang Indonesia belum mencapai lagi 12.695 sebagai kriteria negara maju. Tapi kontribusi sektor manufaktur ini seperti untuk Bapak dan Bapak sekalian, kontribusi sektor manufaktur yang berturun ini menjadi tidak. Tahun 96 kontribusi sektor manufaktur itu masih berapa 29%. Tahun 2019 Pak 19 sekian. Saya dengar tahun ini bisa 12. Karena nanti penciptaan lapangan kerja nggak ada lagi. Ya. Kemudian produk dunia tambah itu yang bersuara. Pak Deka, kalau Bapak sekarang tempat bandara yang sampai seluruh nasional, sekarang 60% kita. Dan yang saya khawatirkan ada mahasiswa itu banyak industriawan Indonesia yang baru sekarang berubah, bukan memiliki pabrik dan industri lagi, tapi ada makanya UNT kalau ada pejabat di negara yang nggak boleh apa tenggelam, saya sangat khawatir. Harusnya konsep optimality dan efficiency bukan semua dilarang. Nah, sisi lain dari demonstrasi juga makin banyaknya saudara-saudara jadi sektor informal. Tahun 2004, saudara-saudara kita yang ada di sektor informal itu baru 40% dari seluruh mahasiswa. Sekarang sudah 60% lebih. Kami orang Cirebon banyak yang dari Garut Sloten. Orang Garut bukannya jadi profesional, apa namanya? Bukan orang awak, tapi di pinggiran jalan teman-teman belajar. Nah, yang ini mungkin ibu-ibu pasti atau ternyata ibu ini anak-anak balita yang mengajar kemudian disebut sekian dan kita tahu lah indikasinya kalau stunting disebut itu fisiknya lemah, dasarnya rendah. Nah, itu juga terlibat. Tahun 2019 ini adalah dari sekitar 65 juta rumah tangga di Indonesia, 62% itu dinyatakan tidak layak huni karena mandiri. Dan resultantnya dari semua itu antara dia dan ada di mahasiswa, ternyata indeks pembangunan manusia kita pun belum syarat sebagai negara maju. Karena kalau negara maju itu IPM ya atau indeks pembangunan manusia minimal 0,8 atau 80. Kita baru 0,72, jadi masih PR-nya masih banyak. Nah, dari kesimpulannya kalau menurut Pak Robi, bahwa pengangguran, kemiskinan, ketimpangan sosial ekonomi, kemudian ketidakadilan hukum menurut penelitian lembaga yang sangat terkenal itu sebenarnya yang merupakan akar masalah atau root cause dari cemburuan sosial dalam bahasa mempawanya social jealousy, kemudian demonstrasi anarkis, akhirnya kalau saudara dari disintegrasi bangsa kayak dari di Papua itu yang namanya KKB itu terus mengganggu kita terus. Ini harus dicegah. Nah, ini saudaranya nih Pak Rektor dan seluruh peserta kalau saya maksud lagi kalau saya deskripsi, itu sangat sekali dalam bangsa Indonesia sedikit bangsa atau mungkin satu-satunya bangsa yang modal pembangunannya itu secara dasariah artinya given by Allah by God itu paling besar. Itu fakta pertama adalah fakta penduduk kita itu terbesar tempat di dunia 27 juta, 1 Cina 1,2 miliar, 2 India 1,2 miliar, 3 Amerika Serikat 2 juta. Nah, kalau kita bukan ekonomi dan bisnis itu apa gunanya itu juga karena itu adalah merupakan dorong domestik market Pak. Jadi pasar Cina itu kenapa cepat maju? Karena apa aja dibeli begitu dengan 1.4 billion orangnya. Gitu. Jadi harusnya kalau kita tarik secara perbandingan harusnya kita pasar terbesar tempat di dunia gitu ya. Itulah pentingnya kemajuan. Jadi ada demand kalau nggak ada. Yang kedua dari supply side, supply kita pun disosialisasi di negara termasuk daerah.
Dan yang ketiga mungkin para mahasiswa dalam wawasan Nusantara lumayan tahu, ternyata ada di mahasiswa Indonesia tetap pada jantung atau pusat perdagangan internasional, di mana sekitar 45% dari seluruh barang tanah yang diperdagangkan di dunia dengan nilai 15 triliun dolar per tahun. Ekonomi kita sekarang kan hanya 1,2 triliun. Ekonomi Amerika itu sekarang sekitar 20 triliun, China nomor 2 sekitar 13 triliun. Itu yang kapal lalu tadi atau lalu Indonesia itu malah kita rugi karena kita juga menjadi bangsa produsen dan penjual, tetapi kita menjadi bangsa importer dan konsumen. Jadi yang dirubah oleh Pak Jokowi dengan konsumen dunia itu ini merubah bangsa itu bukan menjadi pembeli tapi produsen dan eksportir itu, sehingga posisi kita di rantai supply global itu menjadi positif, bukan seperti sekarang menjadi defisit perdagangan. Dan terakhir adalah bencana alam, karena saya tahun lalu membaca bukunya Bapak Letnan Jenderal Saidiman, hampir semua bangsa di dunia bisa maju. Bangsa yang pemimpin dan rakyatnya merasa ada tantangan, Pak. Dan kita tuh rasa banyak sekali anak muda kita, dan ini termasuk kita bisa sampai itu tercermin ada datanya bahwa rata-rata mahasiswa Indonesia itu baca sejarah dari sehari 2 jam. Negara maju 8 jam, bagaimana kita mau catch up ya, mau menyusul gitu. Kecuali sebenarnya kalau masalah umpan kayak kalau dibaca sehari 9 jam beda. Makanya gitu ya. Nah, jadi harusnya apa setelah saya analisis, wah bencana alam nih, ya kan kalau Jepang kan yang kan sama Singapura nggak punya sumber daya alam, kemudian Jepang dulu di atas umur sekutu, itu bencana alam karena alamnya terlalu memanjakan kita, yang khusus itu soal susu, obat dan batu dari tanaman, perempuannya pun baik-baik ya, sudah lulus 10 tahun nggak bekerja pun dikasih rumah, jadi sangat manjakan. Jadi manusia yang gitu. Dan kalau saya boleh mengajak seluruh kuliah dan siapapun yang hadir dalam ini ya, mudah-mudahan kita jadikan bahwa bencana alam sebagai challenge kita bersama. Nah ini data-datanya ya, we are located in very strategic location from global supply chain point of view. Kemudian inilah angkanya kalau transfer dari untar dan juga. Nah ini wawasan Nusantara dengan cukup. Jadi rumahnya selesai baca literatur ya, dan sejak banyak profesor saya paling cocok kok. Saya Profesor Wan Gusman, yaitu wawasan negara dan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri kita dan tanah airnya sebagai negara kedua terbesar di dunia dengan semua aspek kehidupannya. Jadi itu yang diinginkan oleh Gus Dur, kuliah dan Mega itu mencanangkan dengan gagasan yang kemarinkan beberapa tanah kesatuan nasional menurut Bimas, mencanangkan Juni 2003 komuni, kan dan pemerintahan dan lagi Pak fokusnya. Jadi kita kalau mengikuti bahasa matematika Pak Rizal itu ibarat perjalanan kuadran Pak, dari satu presiden satu menteri, dari koridor satu ke dua ganti presiden balik lagi ke koridor satu, nggak pernah ada continuity itu yang saya. Inilah definisi menurut MPR yang diberikan lanjut. Nah lalu fungsi wawasan Nusantara sebagai secara umum dan sebagai pedoman, motivasi dan seterusnya. Kemudian dengan wawasan Nusantara itu juga dijadikan binding factor atau kontak sama kita. Kemudian fungsi wadus secara khusus ada 6, dan mulai sebagai wawasan pembangunan, wawasan wilayah dan seterusnya. Kemudian ada tujuan wawasan Nusantara. Ini yang penting Pak. Jadi dari segi hierarki wawasan Nusantara itu berada di tengah itu sebagai landasan fungsional. Jadi sangat cocok dengan hipotesisnya orang terpisah kan. Geografi tinggi. Jadi kita membangun itu platformnya, itu harus berdasarkan kondisi geografi. Kira-kira di Indonesia. Lalu inilah azas daripada wawasan Nusantara yang mulai dari kita harus mendapatkan kesatuan bersama, yaitu Indonesia maju, adil makmur dan berdaulat, atau dalam bahasa Presiden Jokowi Indonesia emas. Dan itu ada nilai-nilai kebajikan mulai keadilan, kejujuran, solidaritas,
kerjasama dan kesetiaan. Next. Nah, lalu ini kita melihat masa Nusantara dari 3 track, data geografi, 3 pendudukan, kualitas, dan juga pada data sumber daya alam. Ini lalu kita bisa lihat juga dari segi pajak data. Jadi ini merupakan elemen-elemen atau komponen pembangunan yang harus kita lanjut supaya waktu dari pembangunan itu segera mewujudkan Indonesia tadi maju, lebih makmur dan berdaulat. Lanjut. Nah, jadi kalau saya buat diagram Pak Rektor, karena saya belajar analisis sistem di BB, kira-kira kalau outputnya adalah cita-cita perdagangan yang baik, kemudian intinya ada aspirasi bangsa, sejarah dan seterusnya. Masa saya dalam ilmu sistem kan gitu. Ada objek yang kita harapkan, begitu ya. Lalu kita proses ya. Itu ada basic dari sistem TV. Nah, prosesnya itu mulai dari bagaimana memilihkan tujuan yang baik dalam maupun luar, kemudian tidak terdapi dan masyarakat. Kalau itu dinamik, maka konsep pembangunan itu insya Allah akan mengangkat kita menjadi negara maju dan makmur. Lanjut. Nah, ini implementasi warna prasara per aspek atau data kehidupan, mulai dari politik, kemudian dari ekonomi, dari berkali-kali baik dalam Pancasila maupun Warna Nusantara akan memberikan bilang. Tapi faktanya kan tadi kita negara yang tidak adil ketika di dunia secara ekonomi gitu. Jadi kan ada something wrong selama itu daripada konsep yang bagus dibandingkan dengan implementasinya. Jadi sosial budaya utama. Nah, sekarang saya analis ini mahasiswa dan calon tadi agent of development atau social agent dan calon pemimpin yang menandingan kita. Jadi mahasiswa harus persis kenapa modal dasar yang dikasih uang yang begitu besar, kok pencapaiannya masih kalah dengan Thailand dan seterusnya. Dan boleh jadi Pak Dekan Roksati kalau ini tidak segera mengoreksi proses di investasi tidak terkontrol, bisa mencapai cita-cita kita dan kita terjebak dalam middle income trap negara bawah. Karena itu Pak Romi ingin saya dengan mahasiswa dan ini boleh diskusikan di mata kuliah wawasan Nusantara maupun pengembangan ekonomi. Sempurna boleh jadi Pak Romi masih ada lubang-lubang yang dalam hal ini. Lanjut. Para peserta kuliah, kalau saya melihatnya ada faktor internal dan eksternal. Kalau faktor internal, saya mengidentifikasi ada 4 penyebab utama. Pertama adalah tadi belum ada tempat jalan pembangunan yang komprehensif, yang tepat dan benar lalu dilaksanakan secara berkesinambungan. Tapi saya kebetulan tak kebetulan mendampingi Bu Mega minimal 3 kali berkoordinasi dengan bersedia. China kan kenal dalam sejarah dan mulai Nabi Adam sampai sekarang tidak ada negara yang hanya waktu 15 tahun dari negara paling kotor, paling korup, paling terbelakang, gitu. Dia menjadi sekarang negara dengan kekuatan ekonomi dan teknologi terbesar dan terkuat di dunia. Karena itu Amerika sangat grogi membentuk AUKUS, membentuk kuat ya, untuk menahan laju pajuan China supaya ekonomi Barat tetap jalan. Dan saya ingat tulisannya Samuel Huntington dari Harvard tahun 2000-an, The Clash of Civilization. Menurut Samuel Huntington, contender ya, atau pesaing atau bahasa dia musuh peradaban Barat itu 2 tahun dari Islam, China. Yang kedua adalah kualitas SDM mohon maaf dalam 640 tidak ada banyak kita masih besar. Yang kedua kita sama sekali menjadi seorang besar saya di jalan di Indonesia kan sekarang budaya SMP kan senang melihat orang lain susah melakukan senang baik sehingga dan itu cemburu kan dan surprise dia because ada besok di organisasi ada dua muslim dia kemudian kepada kaki yang mengalami setiap hal. Jadi apa gunanya kita mesti apapun banyak tapi itu justru menjadi penyakit bangsa Pak Ustaz. Ini tuh ya saya minta kalau
membantu, dan seterusnya. Kemudian defisit pentingnya pokok, kemudian negarawan itu tidak mementingkan pribadi, golongan atau partai negara dan juga yang tinggi saya khawatir para sekarang defisit orang yang sama. Kalau orang beri apa kita akan berikan abad-abad lagi. Sebaliknya surga itu menikmati kesenangan yang ada dan siksa neraka yang paling rendah kalau saya nggak salah pada seorang pasang perubahan itu. Cina penyakit tetangga tidak membuang diri dari jalan, tidak bersifat ramah. Harus rumahnya dengan kotoran sakit ada salah satu yang orang mungkin tapi more than 95% tidak mau bersyukur. Jadi kalau dengan kami mengajar orang asli soalnya dengan sangat jadi mungkin ya banyak di antara kita yang iman yang namanya lupa menyakiti dan di sana bahwa kalau seorang ibu minyak lalu tangganya 45 belakang kita itu masih anggur masih miskin lalu kan juga kok yang kayak miskin tadinya apa itu kita harus terburu ketika dunia berarti kita menjalankan ajaran itu yang itu harus dari dalam wadah. Kemudian sekarang juga lah itu ada buku yang saya banyak itu desain global para kapitalisme barat itu nggak mau juga maju. Yang kedua disubsidi nanti saya kita belak nggak tahu saya senang kalau ada fakultas teknik lalu ada prodi informatika nanti saya ada saran di situ. Artinya tapi kita digital competitiveness tapi itu di ranking bawah juga gitu. Padahal suka atau tidak suka, kalau kita tuh mahasiswa masuk di industri 4.0 era yang backbone dari teknologi itu adalah di digital and information technology, tapi kita rendah kompetitivitas dan seterusnya kalau kita. Nah ini jadi ini ada buktinya Pak kalau nanti dengan Bogor bisa saya kopikan. Jadi ada buku khusus mengenai bahasa Indonesia. Ini desain global. Jadi yang namanya globalisasi itu sesungguhnya maksud utama itu menjaga baik bukan secara militer, tapi secara ekonomi, secara hasil berpikir, secara teknologi dan seterusnya. Jadi para pemimpin kita dan Anda calon pemimpin harus siap dengan desain global yang mau Indonesia maju dan makmur dan berdaulat. Jangan pernah mengorbankan wasantara yang intinya adalah menjunjung tinggi nasionalisme kita. Lanjut. Dan ini Pak. Jadi ini data-data ini yang menginginkan bahwa kalau kita ingin maju dan makmur, gak ada kata lain kecuali menguasai sains teknologi dan innovation. Cerita saya kutip dari Bill Gates dan seterusnya. Lanjut. Nah ini ada buktinya bahwa yang namanya intensitas penelitian para rektor dengan berkorelasi positif dengan kemakmuran atau terus produk bangsa itu. Kemudian, jadi setelah saya minta bukti-bukti tadi, sayangnya di datanya berikut hampir semua indikator terkait dengan kita, dengan riset, dengan innovation yang buat kita member semua Pak ini. Nah ini ya, jadi ini orang-orang struktur angkatan kerja kita yang jumlahnya tahun 2020 sekitar 128 juta itu yang dari SMP, SD, belum tanah sekolah dan tidak pernah sekolah sama sekali itu sekitar pas sampai itu sekitar 18-26 berarti 40
54, 53, hampir 56%. Syarat negara maju makmur itu pada kerjanya Pak Ustadz dan seluruh minimal SLPA, minimal ini hampir 60% yang nggak pernah sekolah. Sehingga pantas Pak kalau produktivitas yang mohon maaf berbeda. Nah, lalu ini jadi ada mahasiswa harus tahu jadi setiap 2 tahun sekali yang namanya OECD atau Organization for Economic Cooperation dibuka dan 30 negara macam itu melakukan survei atau penelitian terhadap mahasiswa yang SMP kelas 3 itu yang diuji atau dites itu 3 yaitu kemampuan membaca atau literasi, kedua itu matematika, ketiga adalah sains pada itu mereka di pasar semua. Dan ternyata dari hasil itu dari 77 negara yang disurvei pada waktu kita itu dari negara itu satu dari Thailand dan seterusnya. Nah ini kalau tingkat literasi negara di Indonesia Bapak mungkin Bapak bagaimana saya sangat marah ya kalau ada orang yang tidak baca. Ternyata dari 61 negara yang disurvei Pak Ustadz dan seluruh mahasiswa kita berada di negeri 60. Negara kita bisa. Dan ayat Al-Quran yang pertama turun apa bunyinya? Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca. Because reading, literasi membaca adalah key for comprehending teknologi. Bahwa membaca itu adalah pintu utama. Untuk menguasai teknologi. Ini baca dunia. Bukan gitu. Susah yang performance dan plan itu kita Al-Quran ketika Tuhan suruh dibaca kita harus lebih baca. Nah ini jadi seluruh provinsi itu paling tinggi yang bunyi itu pada itu pada tingkat sedang saja. Jadi suatu daerah atau negara yang dikatakan tertinggi pada kalau indeksnya itu di atas 60. DKI paling tinggi Pak. Negara yang kaya raya secara sunatullah secara alam ini performanya lebih tinggi. Sekarang yang miskin di dunia bukan 30 juta lebih harus 100 juta. Itu kan buat bahwa SPP setiap hari itu istri memang jual suaminya. Ini bukan positif, ada tinggi gitu. Negara miskin kita dikatakan terus, nah ini indeks kreativitas kita tuh yang di bawah Kamboja. Nah lalu tadi pada gambar saya dia dulu jika kompetitivitas kita yang di bawah Filipina gitu ya. Kemudian indeks inovasi kita pun ada di faktor lanjut. Kemudian, nah ini ada yang masuk bisnis bekerja keras, Pak. Karena itu ada hadis kalau juga ada muslim. Saat yang Muhammad itu juga sahabatnya namanya besar sama. Wah, bang, dalam bahasa sebelumnya pusat-pusat gitu. Sampai bisa kenapa 2 tahun dulu pada Abu Bakar itu nggak ini. Masih sekarang dia itu bisa mengabdi apa? Lalu maksudnya kan dia Ustaz ya. Tangannya terus mengangkat tangannya secara saat wallahi tangan semacam ini tidak pernah kesembuhan. Jadi artinya kalau kita kerja keras itu juga yang membuat kita surga. Tapi produktivitas kita kalau sudah begini nah ini juga melihat ternyata syarat negara maju itu minimal pengusahanya pada masa 7% yang terpenuhi. Indonesia itu enggak baru dapat 3,1% gitu. Maaf, saya kira kalau kita baca di Injil mereka itu sangat sangat muslim ya. Jadi saya banyak baca semua itu dari berusaha itu tahun barat berapa tahun mau jadi besar dari beberapa tahun. Waktu ini saya umur 80 beliau diajarkan tadi pamannya berdagang yang Indonesia mereka siapa itu. Beliau jadi nabi kan 40. 40 kurang 8 berapa? 32. Jadi nabi 40 sampai berapa umur berdagang waktu? 63. Ya di mana? Jadi jadi rasul itu hanya 27 tahun
Jadi entrepreneur-nya Ustaz 32 tahun. Yang kendali demikian hampir semua keluarga muslim. Iya kan, entah itu urusan itu, bisa berubah itu. Pesannya kan, kalau udah lulus perguruan tinggi jadilah yes, that's our problem gitu. Ekonomi dan bisnis keuangan dikuasai saudara-saudara yang lain. Misinterpretation of Islam. Misinterpretation. Saya kontrol dalam arti positif. Di mana dengan gitu. Lanjut. Karena Pak Ustadz kalau sedikit entrepreneur yang tergantung pada produktif banyak itu ini yang kita. Dan daya saing global ini Pak Dekan Pak ini Pak, saya itu mau maaf ya. Jadi harus ada fokus di negara maju Pak yang mengestain atau sains dan produksi engineering dan menggunakan yang lainnya itu Pak saya. Ini daya saingnya itu aja. Nah ini Pareto dan seluruh peserta kuliah baik yang dari Palangkaraya dan seluruh Indonesia. Jadi karena kita kedodoran di bidang riset, innovation dan konteks sumber manusia, akibatnya yaitu ekspor Indonesia yang berupa produk bernilai tambah tinggi dan itu sumbernya sudah terus 81% Pak. The rest pada data itu 91% itu berupa CPO, karet bentar, tahun 1000 gitu. Makanya kita ingin mendorong Ibu Kabit di Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Publik lagi supaya kita proses. Sebaliknya negara lain apalagi Sumatera 90% Pak. Thailand yang paling rendah sudah 24%. Kita masih dalam masa lanjut. Nah, jadi kita begini juga fakta kemarin berikut di medsos gitu ya. Jadi ya ekonomi kita banyaknya moderasi, kemudian sumber bahan mentah itu dari ekspor, kemudian hulunya murah kan gitu, dan tempat pasaran. Jadi itu juga kayak coklat kan, kita penghasil coklat besar ketiga di dunia lah. Kita ekspor bahan mentahnya proses India gitu. Kita impor benar-benar sangat merugikan. Lanjut. Nah, karena pola ekonomi semacam ini saya gambarkan Pareto dan seluruh peserta ya. Nah, maka yang namanya ekonomi kaya atau hubungan ekonomi bukan jatuh kayak kita, tetapi dia pemodal besar banyak dan itu keluar dari investasi ini manusia tetap berpulih dana bergantinya membalikkan pola atau paradigma ekonomi yang sangat begini, sangat asing, murah, berjual nggak ada processing dan nilai tambah dan nggak ada ownership yang dimiliki oleh kita yang pekerjanya saling di pabrik dan seterusnya. Nah jadi ini kita berbinasa kita lanjut karena waktu nanti adik-adik buat sendiri ya. Ini Pak Roni sudah sangat buah hati saya ini dari perbankan ibu dengan sana 51% dedikasi, kemudian si pertambangan 37% dan seterusnya. Telkom bahkan perkebunan sekali lanjut. Ini ada datanya Pareto ya soal pemilikan migas lanjut. Nah, jadi yang paling besar itu di dunia sektor Pertamina ini kan mengkhianati pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 harusnya kan uji kayak ini jual pemerintah dengan tangan BUMN ini BUMN malah paling kecil dari itu sampai ini lanjut. Sehingga Pak Ustadz para mahasiswa kalau saya tancap bendera di NKRI ini lanjut gambarnya kira-kira ini nggak susah mendapatkan bendera Pertamina lanjut. Nah ini sawit lanjut pada waktu nah ini Pak jadi juara satu justru punya si Malaysia kan ya kan bukan punya Pak Bakri atau pada Tanjung lanjut kemudian itu sudah ditanam dan sebagainya. Nah ini yang berprestasi malah juga dan satu ini indeksnya malah makin seru gitu ya, makin besar angkanya berarti makin fokus sama tetangga, sama besan, sama ipar gitu, sama saudara, sama kita. Itu pada siapa dari ya karena nggak bisa sama kalau nggak saya ya udah dia dianggap pemimpin yang soleh, kalau mau masuk di luar, masuk salon dulu, kemudian juga mendapat ini, kalau sudah wajib, kita padahal dia tidak jadi, kalau terjadi,
Tapi mudah-mudahan dengan kuliah ini kita Nah, ini adik-adik kalau Anda mau memimpin Indonesia, memimpin Kalbar, memimpin Sintang, dan seterusnya, Anda harus tahu global trend ya, yang kita cambuk ada 5. Pertama adalah penduduk dunia yang makin padat, ya. Kedua adalah karena tadi teknologi yang kami industri 4.0 makin cepat, dunia makin fleksibel. Berikutnya adalah pandemi, kita perlu adjustment yang luar biasa. Ketiga adalah pemanasan global, sekarang sudah 1,2 derajat tadi suhu bumi meningkat dibandingkan dengan pre-industri sebelum revolusi industri itu sudah sedang tinggi. Kalau menurut IPCC ya, ini kan under change. Kalau suhu bumi meningkat menjadi 1,5 harus dan termasuk itu nggak ada teknologi yang bisa mengingat kenaikan. Ada itu sudah 1,5. Jadi susah kan harusnya mengurangi laju emisi. Tapi orang barat implement lagi. Jadi orang negara berkembang suruh mengurangi hutan, mengurangi emisi. Jadi curang. Lalu dibuat mekanisme namanya carbon credit. Jadi kalau ada negara tidak mau membawa hutan, kayak model Norwegia menggunakan kita kasih $1 mereka baru padahal saya baca sistem kebutuhan kos di Indonesia sudah 90 itu belum hapus lah. Sudah ada alokasi ruang, menangkap itu, melakukan produksi, menangkap inisiatif, potensi, ya, lalu sistem tebangnya, FPI, tebang pilih, tanam Indonesia, sudah sama sistemnya. Karena saya itu merasa itu di sini itu 4 tahun bisa 20 bilion kan, dibandingkan dengan kita kayak penulis dikasih isi Norwegia itu berapa seperti apa? Jijikan. Ini tidak punya wacana sama dan Pancasila. Harus cerdas gitu, harus dibaca. Bahwa kita baiknya susun pola pembangunan kehutanan, kemaritiman, pertanian kita sendiri kita lebih pintar dari mereka bisa alami ya. Dan seterusnya. Nah karena waktu maka bukti-buktinya terus saja. Jadi makin banyak aja. Kalau dilihat dari kalau kena bumi meningkat 1%, maka kemampuan bumi produksi pangan ada yang nasional 70%. Jika kena resesi karena pandemi lanjut. Nah inilah industri kita sudah masuk industri 4.0 lanjut. Nah terus ini yang disebutkan swab yang dijadikan buat ekonomi. Lanjut. Terus saya pas. Jadi saya dengan Indonesia industri teknologi dari blockchain itu kayak Gojek cepat ini kayak GoFood kayak kalau GoFood itu banyak untuk cepat karena industri 4.0 akan produktivitas daya saing dan sistem dari sektor pertanian dari sektor pertanian ya itu masih sedikit. Nah, padahal yang dibutuhkan ke tadi produksi pangan, produksi farmasi dan seterusnya. Bisa menunggu melalui limbah yang sangat relevan. Ini sangat mudah kalau mau masuk startup, jangan hanya supply chain-nya, tapi di production dan di manufacturing-nya. Bagaimana menggunakan blockchain dan seterusnya dan dengan penting untuk ini feeder. Terus canggih Pak. Kami di dunia budidaya dan itu kalau bukan saya dia kan gitu ya waktu jatuh saya ngasih pakan itu nggak aja bisa tapi siang sore kan lalu ada otomatis feeder artinya setiap jam itu bisa minum sendiri jadi kaitan dengan kita penting ada sensor tadi orang air tangkap itu yang merekam soal dan tidak suka menjadi apa atau belum nah, apa langsung secara otomatis si feedernya itu dilibatkan makan. Nah kita kan tahu ya kalau udang kan sifatnya kanibalisme dari masuk. Jadi udang itu lucu. Kalau dia itu kurang makan, maka dia akan makan yang lainnya. Terutama yang lebih mau karena kalau udang ini rajungan kalau mau besar kan mau dulu, mau itu juga baik ganti kulit. Pada saat ganti kulit itu kalau sudah dilarang oleh lumayan kata. Sebaliknya kalau kita lebih memberi makan dari limbah lalu penyakit. So lihat depreciation of culture, saya diambilkan sumber itu yang saya inginkan. Jangan Gojek kalau blok saja itu, tapi jangan persen harus di ekstensi keberadaan mungkin di manufacturing.
soal geopolitik. Nah, sekarang peta jalannya bab kedua dari yang terakhir. Nah, jadi ada mahasiswa kalau adik-adik jadi pengusaha besar, ya kan dari bupati, wali kota, gubernur, presiden itu gunakanlah diagram hal ini, sistem ini. Jadi ini kan das apa nih? Das solar yang diinginkan ke otak itu. Kalau mereka saya terjemahkan kalimat kemajuan 50 dengan 8 indikator, yaitu gross national income per kapitanya di atas 12 rupiah kan benar. Yang kedua, akses efeknya harus top 1. Kemudian kemiskinannya kalau negara maju kan harus zero karena ada yang miskin. Lalu penganggurannya dalam bahasa itu unemployment harus zero juga. Kemudian opportunity-nya yang adil kata Pareto ekonomi kita ini 2,3. Kemudian daulat pangannya daulat dan seterusnya, IPM-nya harus lebih besar 80 dan seterusnya. Nah, kondisi saat ini berarti teman dari Bu Dekan yang waktu itu sebenarnya alam 22 ya. Begini, yang kita baru 310 buat stok 3-nya. Atas dari 3, kemiskinan 10,2 dan seterusnya. Nah, untuk mentransformasi dari situasi saat ini ke situasi 2022, maka menurut saya program ekonomi ya, saya pada program ekonomi tidak ada harusnya jurusan 1 transformasi dan seterusnya, lalu selanjutnya itu komunikasi fundamental Mario itu sosial dan komputer, lalu industri upayanya dan pemerintahannya ini yang dilakukan. Jangan Pak, insya Allah dalam 20 tahun masa ini juga dalam bahasa apa ini harus berbeda. Saya kan tahun ini saya tahu bagaimana kampus ini saya bayangkan in future sidang kabinet, sidang gubernur, sidang bupati wali kota di sekian sistem yang begini. Karena waktu ini bagaimana jika suci Presiden Jokowi berharap tahun 2045 itu income per kapita kita itu sudah 23.000 something gitu. Kita sekarang baru 3.210. Dan ekonomi kita menjadi yang terbesar. Nah ini pentingnya membangun perikanan, kehutanan, pertanian dan pertambangan yang di pariwisata. Jadi rumus ekonomi ya. Kalau kita ingin dan seluruh mahasiswa, kalau kita ingin keluar dari jebakan negara menggunakan negara makmur dan maju, pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Maka kalau dari bajunya terpakan coklat jadi pertama adalah pertumbuhan ekonomi harus tinggi dan berkualitas biar tenaga kerja banyak. Karena waktu sampai tahun 2004 Pak, 1% pertumbuhan ekonomi itu para mahasiswa bisa menciptakan 400.000 tenaga kerja. Sekarang itu cukup pada kata ternyata secara sains benar kalau dulu kan sumbernya dari pertambangan, pertambangan. Sekarang jasa tadi Pak, hotel, penyewaan itu harus tinggi. Jadi harusnya kita tumbuhkan mudah-mudahan kami juga untuk meningkatkan kami sektor-sektor yang diperlukan betul Pak, modal pertanian, pertanian, kehutanan, manufacturing dan seterusnya. Yang kedua adalah investasi plus ekspor harus lebih besar daripada konsumsi dan impor. Sekarang konsumsi Pak 50% membentuk PDB kita, ekonomi kita. Jadi dengan makan kita, karena makannya enak kan sih, mulai paku, mulai pakis gitu. Kemudian harus adil dan keempat pentingnya kalau partai ini dulu ya kan, how to manage ya, development on environmentally sustainable basis. Kita bisa ada itu ya. Nah ini saya uraikan Pak Dekan Divisi dari segi ekonomi saja. Jadi pertama jadi gratis beban. Karena kita pindah dari dominasi ekonomi dari eksploitasi sumber alam dan ekonomi faktor dominan. Itu kan penghasil sekali terbesar kedua, kan itu juga sudah konsumtor per tahun. Tapi kan kita hampir 50 juta ton. Tapi komposisi ekspornya 70% itu udah barang jadi. Kosmetik, iya kan, margarin, iya kan, oil. Kita 80% berbasis oil. Jadi kita senang dapat komisi, kasih beda dapat komisi. Walaupun saya dulu ada itu terjadi. Yang kedua, modernisasi sektor primer, karena ini untuk kalau kita mau melakukan perencanaan itu ada sensusnya.
Ya kalau nelayan ini makmur Pak, harus modern Pak. Cuman kalau jumlahnya sekarang 3 juta kapal yang modern semua yang jebol sebenarnya kan ya Pak. Yang kesuainya yang hanya 12,5 juta Pak. Itulah pentingnya sekolah. Jadi bukan semua harus pergi, itu ada optimality. Ya kan udah kita hitung setiap pilihan orang mereka berapa potensi produksi lestarinya. Produksi lestarinya kan sepanjang dengan penangkapan yang nggak boleh lebih boleh. Kalau itu semua dibangun. Nangis saya. Popularitas yang di depan itu apa? Yang kedua adalah refleksi bisukan Pak yang jangan baru kan kita umur ya aksi kita berdua mungkin ada transfer yang berikutnya adalah mobilisasi industri sumber daya alam kayak pertanian ya kan ya bukan kita mau diolah hasil dan ya harusnya didorong sana bagaimana trading bahwa di kita dapat dua pertama kali ke apa namanya semua lagi jadi hutan saya membawa kepada satu orang kepada diskusi dan kalau gimana kok bisa tumbuh harusnya hutan kan dalam arti kita bisa anak nanti kan besar ya cuma itu nggak dijalankan dipresetkan oleh perusahaan hutan bukan tanam di bagi tanam pasti tebang pasti tanam di Jawa karena gitu mari kebangkitan saya sangat semangat budaya ini supaya bangkit dan bangga tujuan yang digunakan seribu yang lebih dari statistik lain. Berikutnya pengembangan industri baru pada sekarang tren yang memang harus industri baru terbarukan surya, geothermal, dunia. Kemudian upaya teknologi tadi saya bilang dengan dan pipa. Jadi kalau saya lihat itu geografi juga kalau ada GIS atau geografi informasi itu desanya karena kita dulu kita menumpang pendidikan peta ya dua aja yang kalau kita dulu udah bisa terbaca. Sekarang seribu peta pun bisa dengan GIS karena GIS kan kita ada database jadi spasial algoritmnya bisa dengan peta tapi yang namanya alat-alat tidak apa-apa segala macam kalau nggak biolog itu sama tadi kan kalau nggak ada bioteknologi sudah masalah tidak mungkin psikologi dengan bioteknologi kan produksi something yang lebih banyak dan lebih sustain. Nah lalu ini Pak jadi inilah bagaimana ekspor negara yang malas Pak jadi semua dari komoditas itu. Nah jadi ini gambaran saja Ibu ini penamalan domestik tahun 2000 tercipta ya di bukunya megatrend itu kata dia 10 tahun lagi nanti banyak pemimpin jadi bagaimana kalau CPO itu jangan diekspor langsung tapi diproses dulu kok ternyata perubahan produk dan nilai tambahnya memberikan itu ya dari budaya maupun utama. Kalau kita jual CPO nggak ada value tapi kita minyak goreng 60% dan seterusnya. Jadi demikian juga coklat ya luar biasa jadi kata-kata jangan menjadi gubernur harus hutan supaya gubernur itu mau mendatangkan investor yang mau bangun pabrik kakao ya CPO dan segala baru dalam orang-orang industri perikanan, olahan, batu ini yang buat sering ada bahasa sebelumnya tempura, harus tambah, harus bergerak teras seperti tadi. Untuk tahu juga demikian, rektor yang luar biasa itu. Kita selama ini 90% untuk konkret dari Denmark kemudian padahal kalau diproses antara dengan aktivitas rakyat itu bergabung ya sama dengan pertanian karena efek ada yang pertanian udah dahsyat. Nah ini bicara masuk wisata pada rumah jadi
laut. Kemudian ini yang dimaksud dengan kelautan. Jadi dalam buku saya 2015 itu kelautan adalah seluruh kegiatan ekonomi yang berlangsung di pesisir atau laut dan kegiatan ekonomi yang ada di gunung. Tetapi kalau bahan dasarnya dari laut itu menurut saya ekonomi kelautan. Contohnya pabrik untuk lautnya kamu bangun, benar-benar Mas Nur katakan ada di Pandangan gunung kan. Tapi karena lautnya begitu dari laut itu ekonomi laut, that's very ekonomi. Kalau di dalam kita waktu 2000 itu ada orang ahli ekonomi kilo uang sekali itu definisi itu adalah mengutip atau membuat definisi orang ekonomi. Maksudnya kalau ngomongin dokter di IPB, di Unpad itu banyak orang daftar itu baru itu orang boleh semua sama suku berkait atau buku di perpustakaan daftar tahunya orang itu bongkar juga kayak lanjut ini belum skemanya bahwa eksternal itu bisa menyediakan sumber terbarukan 70% migas itu dari laut, kemudian terbarukan dan jasa-jasa lingkungan. Kalau tadi dinyatakan 2 proses mengambil cara menangkap dan cara membudidaya, lalu dari hasil raw material bioetanol itu bisa diolah atau di bioteknologikan. Pada kali ini yang nanti saya usulkan. Terus, nah inilah beberapa itu kan di sangat besar. Nah, ada sektor ekonomi, ya, dan mulai dengan tangkap sampai dengan sumber daya. Nah, ini contoh aja, Pak. Kita tumbuh 5% tahun 2014. Itu hanya 17% dari nilai pesisir Indonesia yang cocok ditambah. Pengalaman bertambah, itu rata-rata produksi 40 ton per tahun itu gampang dari sekarang. Jadi kalau 40 ton per tahun dengan produksi itu produknya sekitar 20.000 ton atau 20 miliar kilo. Agak berarti kan sudah 5 tahun terakhir $5 terus itu orang jadi 10 miliar itu masuk ditambah. Jadi $5 ada mahasiswa dikalikan dengan 20 miliar, tentunya $100 miliar. Tapi ekonomi Indonesia saat ini kan hanya $1 triliun. Jadi kan artinya itu 20% dari fisika ya. Nah, jadi 10% 5 tahun. Jadi kalau kita bangun 100.000 bisa menyumbangkan 20.000-an itu aja berarti ada pemikiran itu kalau bisa ramah pada persoalan benar ya bukan tambah ini. Nah, terus saja karena waktu ini ada 10 jenis ekonomi tapi tidak ada batas itu mungkin bisa jadi ini harus dilakukan kemudian 7 kemudian banyak kawasan ekonomi yang makar Pak itu ternyata masih biasa alami itu karena memang esensi atau falsafah dari kawasan ekonomi dan ekonomi itu untuk budaya investasi dan bisnis ini contoh 5% ya tapi yang baru berjalan ini yang ketiga itu kecepatan kemudian usul ya nanti dalam kuliah ini adalah kalau saran saya menggunakan ini para alhamdulillah bahwa manusia itu pun juga orang tahu ketika kita mereka balik Pancasila karena tadi sudah menyampaikan beberapa piaganya ini kita pun punya landasan ternyata ekonomi Pancasila itu ada landasan juridisnya nah ini karena waktu nanti ada yang mahasiswa sendiri ya perbedaan antara ekonomi Pancasila semuanya kan ekonomi kesejahteraan dan ekonomi neoliberal atau kapitalisme. Nah sekarang bab terakhir Pak Ustaz kalau saya diundang jadi boleh dong ya sebagai bagian saya undang dua
Kesalahannya nggak akan boleh ranking. Jadi ini ada kita hampir 40.000 itu kontingen Indonesia data 2016. Dan kemudian tahun lalu menurut Kemendikbud itu yang juara satu IPB, juara dua UI dan seterusnya dari prestasi. Nah tahun ini tahun 2021 Itu yang saya bilang. Jadi dari IPB tidak zaman itu ganti-gantian aja bisa. Nah di mana taruhan Kita ada di ranking 62 dari 600. Menurut bahasa saat ini sesuatu banget. bukan dong yang dapatkan baru 70 dan kita ada di 70 kan sekali lagi sesuatu banget. Cuman kan dalam prinsip agama kan nggak boleh harus diri ya, harus pasal itu. Nah, kemudian kalau pemeriksaan berdasarkan lembaga internasional luar biasa, Amerika menyebutkan juara 1 sampai 15, hampir semua Amerika, Indonesia naik 2, ketiga di Oxford, dan Cambridge, dan berikutnya adalah si Nah, buat Indonesia tadi seperti kawan sama ini ya, yang masuk 1.000 besar hanya 2 si UI dan UGM ya. IPB 1.092, IPS 11.000 sekian, Tanjung Pura masih 6.000 something. Tapi kan tuh, improve ya. Nah ini saya letakkan di fakultas, saya mudah-mudahan ada kedokteran nih. Ada ya. Masuk berarti staff sudah lupa masuk dokter. Dan pada sudah Nah, itu saya baca bagus lah. Di dalam lapangan kelas lagi-lagi sistem thinking juga ini ya. output yang diinginkan oleh perguruan tinggi kan tergantung tuh lulusan yang unggul. Ada mahasiswa yang dimaksud dengan standar internasional lulusan itu satu kompeten di bidang ilmunya. Kalau Anda dari fakultas ekonomi tidak ekonom, kalau bisa lebih baik daripada Sri Mulyani dan Pak Jatuh. Kalau dari fakultas hukum, kalau bisa lebih baik daripada si Pak Pembuat bisa juga, maaf. Kalau di sains teknologi pasti juga. Tetapi Anda juga harus menguasai IT dan Digital regardless, entah itu fakultas fisik, itu harus pakai komputer, kemudian pemeriksaan dan seterusnya. soft skill itu orang yang tidak menyakiti. Jadi kita kalau mau berhasil harus banyak kenal. Kalau kita ngobrol tuh jangan nyakitin orang lain aja. Sebenarnya itu benar tuh. Jadi dalam itu benar ada. Pasal orang yang bisa mana harus menyusun diri. Itu yang terbang itu waktu kuliah baik, pinter gitu dan nanti apa? Di saya desa umat dia nggak mau terus masuk di masalah ya kesannya kalau sudah di masalah istilahnya di BC itu nggak sama saya ya this is my life for you dan itu kan selain apa saja yang kamu ngomong yang baik nggak ada kita jadi nanti ya memilih dirjen yang berjaya di nyontek dari ketua panitia kegiatan yang harusnya 10 juta dilaporkan 1,5 juta pasti merah soft skill itu baik dan ini tambahan saya juga tapi pada sekarang ini kan capek kalau kita gunakan betul tapi kalau tujuan kita itu sudah dunia
manusia terbuka itu hanya 1% dari sampai dapur tetangga, jadi kalau kita beriman harusnya nggak ada boring koma dan seterusnya pada waktu ya. Nah, jadi sebenarnya, jadi untuk sana rektor ya 19 kalau sudah inputnya harus ini Pak, tambahan, kemudian program studi ya, kurikulum, kemudian tugas SDM, mahasiswa dan seterusnya, kemudian Mas Tunggu dari Mas Nusa dan apa itu anggarannya sama kita pada yang tidak nomor 1 di proses bisa saja. Nah ini saya terakhir lanjut. Saya bulan kalau misalnya saya kan apa tapi 7% dari kita tahu dan produksi ada Jokowi dan misalkan kosmos di dunia. Nampaknya kalau saya tidak punya secara komunikasi dia bisa dilanjutkan. Jadi kan orang pembangunan lautan kita menarik besar, jadi dan Kalimantan Barat kan dalam itu luar biasa, udara subur, dia juga masuk jalur A1 dan jadi bukan baik semuanya pada proyek menurut saya itu sangat bersyukur kalau diminta itu ada aktivitas melakukan perikanan sendiri dengan program studi pertama adalah teknologi dan manajemen alam, kemudian manajemen karbon dan transportasi dan seterusnya. Yang kedua, bahwa dekan teknik ya di Bapak itu teknik informasi benar-benar sudah ada praktis diperkuat dengan IT-nya, artificial intelligence, blockchain, kemudian membuat tentang itu kalau baik ya, kemudian salah kampus, kemudian itu lagi ini nomor 6 ya dari Mas Jadi. Kalau kita ingin maju itu harusnya setiap komponen Untan itu harus mengeluarkan jurus terbaiknya dulu. Yang kedua bekerjasama dengan salah SMS, usaha biasanya kalau ya senang melihat orang yang susah juga senang. Jadi ada siapa Bapak yang Untan beruntung yang punya ketua yang kerja macam ini sangat fleksibel dan daya yang kerjasama itu dan ini bentuknya jadi tadi Imam Ghazali ilmu tanpa amal adalah tidak dan amal tanpa itu sesat dan kalau berkaitan dengan kata beliau science without religion is blind. Jadi kalau orang yang punya kapasitas iptek ya kapasitas dinamis tapi tidak ada agama kalau bisa kata artificial blind dan itu bukan haram. Tetapi sebaliknya religion science jadi kita mendukung. Baik orang itu tidak punya kapasitas amal dan mutar dan seterusnya. Nah kalau Untan ini maju, saya ingin seluruh mahasiswa, dosen dan semua kita ya, itu harus menjadi orang pesimis, itu orang yang serius, opportunistis, kalau orang optimis itu kalau saya bilang walaupun sebenarnya pandemi lagi susah, ada aja peluang itu diciptakan. Tapi kalau orang pesimis, sebaliknya, sis difficulties in every opportunity, jadi selalu melihat kesusahan ada opportunities dari peluang. Kemudian presiden yang sudah mengawal jam ini kalau Amerika untuk vacation, then don't ask what your country can give you, but ask what can we do for our country. Jadi kalau kita ingin menjadi Untan yang ketiga, satu ya di global sebesar besar, jangan meminta dulu dari para program ibu bapak dekan itu semua itu mahasiswa yang kerja dan baik dulu dan seterusnya baru. Dan terakhirnya ada sebut saya kata Rasulullah khairunas taun jadi manusia baik manusia paling baik manfaatnya. Kalau banyak manfaatnya kan dengan mereka ya mampu. Saya kira itu yang bisa saya share. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk semangat kita dan membuka kawasan-kawasan kita sehingga kita membantu percepatan produksinya Indonesia maju dan makmur dan berdaulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lihat jam saya aja hampir 1,5 jam. Waktunya sangat terbatas.
kalau menyimpulkan sudah kapasitas saya. Tapi saya ingat tadi, kalau kita yang udah pernah, yang Muslim ya, yang kalau ke Mekah kan, hati-hati kalau beli selendang, beli jubah, jangan-jangan made in Indonesia. Ternyata sekarang, kalau yang ke Mekah pasti beli coklat kok. Jangan coklatnya pun bahan mentahnya dari Indonesia. Waduh, bahaya. Oke, kesempatan pertama kami berikan ke undangan nih. Ada Pak Hadi, ada Pak yang disebut tadi. Mahasiswa dulu. Oh, mahasiswa dulu. Boleh, terima kasih. Baik. Dari kemarin saya sudah sampaikan terkait dengan perkuliahan ini. Silakan, siapa dari mahasiswa yang ingin mewakili teman-temannya? Satu yang putra, satu yang putri. Ini Prof, saya sampaikan, ini perwakilan dari masing-masing prodi, Prof. Wajib kurikulum ini diberikan kepada semua prodi, ada 63 prodi, tapi sebagian Pancasila, sebagian keluarga negara. Jadi ini kita hadirkan sekitar 50, jadi dari 25 program studi kira-kira. Silakan, siapa? Ada mic tambahan? Mic-nya ada? Tidak ada. Oh ya, silakan sebutkan namanya dari prodi apa? Baik, terima kasih kepada Bapak atas waktunya kepada saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia dari prodi Ilmu Kelautan FIPA. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak terkait tadi kan ada Bapak menjelaskan sedikit tentang pemanasan global ya. Di sini kan kita ketahui bahwa sampai saat ini pun pemanasan global tidak pernah mengurang, terus meningkat bukan Pak. Nah, terkait pemanasan global ini sangat berdampak terhadap konservasi wilayah laut. Nah, mengingat wilayah laut itu sangat sensitif terhadap pemanasan global, terutama pada meningkatnya suhu, itu sangat berdampak pada rusaknya terumbu karang akibat pemanasan global. Di sini saya mau bertanya, jika pemanasan global ini terus meningkat dan berdampak pada kelautan kita, bahkan kelautan ini merupakan perekonomian yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Bagaimana strategi kita sebagai mahasiswa dan sebagai lulusan sarjana menghadapi masalah terkait pemanasan global ini, Pak? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Wah, Pak Dekan, harus tidak mahasiswa langsung. Yang putra satu. Ayo siapa? Itu. Oh, Mas Eko. Yang putra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ini bertanya kepada Namanya dulu. Baik, perkenalkan, nama saya Aldi Setiadi. Saya dari Farmasi Universitas Tanjungpura. Saya ingin bertanya, pertanyaan saya yaitu apakah Indonesia akan recover pertumbuhan GDP ekonominya terkontraksi akibat pandemi ini, Pak, atau yang bisa kita bilang resesi. Dan kemudian saya ingin bertanya tentang pertumbuhan GDP yang tinggi pada suatu negara itu akan memperbaiki ketimpangan sosial bagi negara tersebut itu, apakah bisa Pak memperbaiki atau malah memperburuk? Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda Nadia pertanyaannya sangat bagus, menunjukkan Anda sangat smart. Jadi memang salah satu ekosistem yang paling mendapatkan dampak negatif dari global warming itu laut. Bahkan dengan meningkatkan suhu karena kita kan hidup di musim tropis. Jadi musim tropis itu segalanya stabil. Jadi tadi kan kalau di pantai
temperatur itu tinggi, jadi proses itu suhu derajat di kita karena terbiasa di improvis kan kalau kita kan paling perbedaan suhu antara musim penghujan musim kemarau kan sekitar 100. Jadi kalau membuat suhunya itu lebih dari itu, maka kita otomatis dan itu terbukti dengan dia di ekosistem koral. Terus itu sudah mengalami korupsi jadi waktu bisa sama itu dari jadi korupsi itu adalah karena koral itu warna-warni kan karena ada algae. Nah, cara kalau pakai si algae itu tidak bisa berfotosintesa itu itu mungkin mati. Kemudian dampak lain adalah ocean acidification dari permasalahan. Karena CO2 terlalu banyak itu menjadi masalah. Kalau masalah kan itu ya organisme lautnya yang sudah rusak, itu otomatis cair rumah. Belum dampak peningkatan muka air. Misalkan yang paling rentan karena Indonesia banyak low lying coastal environment, jadi banyak daerah pesisirnya yang low lying yang rendah data. Jakarta belum prediksi dari NASA itu tahun 2030 bisa terbilang kalau pemanasannya terus tinggi. Nah pertanyaannya bagus, bagaimana menambah atau jangan sampai terjadi peningkatan suhu bumi itu lebih dari 2%. Simple, jadi ada ini namanya stress pressure response system gitu. Jadi proses itu belajar ekologi punya sifat namanya homeostasis dan gaya, jadi mampu recover. Jadi kalau kita ingin menghindari dampak negatif dari global warming, satu-satunya jalan yang paling efektif adalah mengurangi emisinya. Karena atmosfer kan sama dengan perairan dengan kapasitas aspirasi. Kita boleh buang limbah ke perairan sepanjang bulan B3 dan jumlahnya lebih kecil dari kemampuan aspirasi si atmosfer perairan. Atmosfer kita itu sama begitu perairan. Nah, cuma kita membuat sejak prediksi lebih besar dari kemampuan atmosfer metabolisme CO2 sehingga yang terjadi konsentrasi sekarang 2500 ppm itu yang membuat efek rumah kaca. Jadi si CO2 itu menumbuhi sehingga nasib dari sinar matahari yang sebagian yang bumi, tumbuhan, dan sebagainya dipanturkan yang dipantulkannya itu nanti itu tidak bisa tembus keluar, maka terjadi efek rumah kaca. Jadi kalau dia dan harusnya source-nya dikurangi. Itulah yang sudah ditandangkan oleh Paris Agreement tahun 2015. Kemudian orang lain suruh ini akun trading, mereka tetap aja publiknya membuang cuma dan perkataan mudah kurangi emisi, tapi aplikasinya harus ada penguatan. Kalau mau benar, artinya negara yang sudah mampu melaksanakan itu harusnya lalu diangkat yang masing-masing. Perspektif dari sisi Mbak ada apa namanya harus dianti ya dari bisa bisa karena tadi kita kan domestik market terbesar di dunia. Kemudian kita punya suplai kapasitas dalamnya. Tinggal manajemennya aja. Manajemennya jangan menjaga bisnis dan konsumen. Kalau menjaga bisnis ini tidak menjadi pasti tadi menjadi regulator lagi. Kita kan betul sulit supaya dia itu walaupun udah cita kerja yang dimaksudkan untuk kemudian susah, maka pada prakteknya jadi saat ini provided syaratnya jabatan jadi regulator dari masyarakat. Jangan itu bisnis. Tangan dong, buat nggak bisa begini cuma kalau masih udah jadi
bagus, optimis, cuma cara kita orang pikir baik yang bisa orangnya kalau terapkan jadi yang pertama kan implementer yang berimpak implementer yang interaktif bahwa duit yang dari jalan itu Baik, terima kasih. Yang fakultas teknik ya, Somipa kan, saya kali kesempatan Pak Dr. Mustamaji dulu deh, silakan Pak. Pikir mana? Dengan Teko Pak. Beliau ini dari luar juga, dari mana Pak? Ini kan dari Terima kasih. Sangat menarik sekali informasi yang disampaikan. Kita ini sebenarnya juga ada kaitannya dengan kecepatan pembangunan SDM dan persiapan SDM. Jadi berdasarkan laporan mereka punya development dari angkatan terhadap SDM Indonesia yang berkaitan langsung dengan produktivitas itu rasionya sangat kecil sekali. Sebagai contoh misalnya insinyur di Indonesia itu belum sampai 3.000 per 1 juta. Di Malaysia pada saat itu mencapai 3.300 per 1 juta. Tiongkok itu 5.000, bahkan Korea itu lebih dari. Ketika mungkin jauh dari memakan kalau kita begitu rendah kompetitivitas global kita, itu semuanya tidak bermuara kepada atau bermula dari pada tidak siapnya SDM. Kemudian ketika produktivitas disinggung oleh Prof. Kenapa begitu rendah? Artinya hilirisasi kita atau sektor manufaktur kita itu boleh dibilang terlambat ketinggalan. Sekali lagi karena memang SDM kita tidak cukup mengalir. Nah, salah satu kontribusi indeks kompetitif global kompetitif indeks kita adalah dari indeks infrastruktur. Lagi-lagi indeks itu ditempatkan pada posisi yang tidak sempurna. Kira-kira diberikan presiden bertanya harus dari mana kita mulai? Profesor harus jawab. semua mana dalam jadi kalau saya tadi kan udah mau diri ya tentang mau bagi ada arti saya jadi Korea atau jantung dan inovasi dan seluruh negara kuat di stand yaitu sains, teknologi, orang ekonomi, orang memakai risiko tinggi sekali. Jadi maksudnya dalam penanganan kerja yang besar orang besar. Kita berbalik terutama zaman reformasi. Menurut saya manusia, karena manusia ini besar. Jadi sudah kita beri, nah ada yang masuk dalam presiden itu betul. Nah, karena begitu lulus gajinya kecil dan pabrik, sekarang orang gaji besar kan dari luar itu jadi apa kulit lawan. Wah, jadi masyarakat berinvestasi kami tidak bercita. Tapi suatu masyarakat di mana orang cerdas, orang baik, orang cerdas, orang
bukan saya membela di sini. Itu karena itu dibutuhkan, tapi ada proporsi di atas kami. Kalau saya datang dari awal dengan cara berjuang, kenapa ini paling banyak jurusan SP yang di mana jurusan saya? Kami kan budaya, warga turun di orang, karena ini production. Dan dalam piramide itu kan gitu, yang namanya leader dan apa, leader itu kan sendiri budaya. Berapa jangan itu ya alhamdulillah setelah saya itu lebih banyak jurusan di PDT. Nah, itu bagaimana kalau bapak itu kembali dari mana? Ada dulu siapa dia tahu baru dari bersama. Kalau bisa kan sudah jelas kalau membantu suatu harus tidak. Dan kita sendiri kalau kita jadi orang memang kalau kita itu bukan karena itu tapi berdasarkan potensi dan kebajikan orang itu kita mengumpulkan sehingga takut itu bukan menjadi liability atau beban tapi menjadi takut juga. Dan kalau itu dalam bahasa hadisnya harus keputusan diserahkan pada yang bukan artinya apa? Keputusan kompetensi dari kalau tadi kita sudah berjalan 10 cara seperti itu optimis. Karena tidak semua kasus yang media dan dari kawasan yang paling mahal di kita karena memang kita punya minyak menurut saya kan harus dilakukan tidak 6 bulan sebelum inflasi dengan kawan si baik ini anaknya baik ini itu sakitkan dari dia mobil jadi dia mau jual rumah sahabat anak banyak kalau bicara maju benar, tidak tahu konsekuensinya. Kalau jadi pejabat publik, berarti ya sedang-sedang kalau kaya. Kita baru, jadi kita raya-raya sebenarnya. Pak Ustaz, Pak Ustaz bisa banyak saya posisi ilmuwan dengan kalian seperti itu. Fakta di dunia, organisasi sendiri. Saya dan soal bahkan sistem itu kan sudah bilang bahwa fondasi dari teknologi kesehatan itu itu tapi dia bahwa sebetulnya what did structure for us pasti sesuai karena dari proses langsung kita fokus sangat ini sekarang para itu tanggung sangat lalu hasilnya zaman berada di posisi dia. Aku pikir Imam Syafi'i pada waktu yang memaksa. Sekarang ada skrip sekularisasi kan, dia kan mau segala. Kalau kopi ada, tapi ada orang yang mau ke-9 tasnya semua pun nggak pernah ada. Kalau dia rasanya bilang ke gereja pun nggak pernah dimensi ada nggak ada di sini. Salah
zaman kodenya menulis malah aturan dan nanti sudah tidak. Ibu kita kan menggunakan itu dan satuan surat terbang baik yang saya punya sosial Tuhan dari kalau Tuhan bersama kita yang dulu waktu satu kita buat nama dia dan tidak cuma nol dan kita pelajaran dan Tuhan dan mulai dari kampus kita juga kita bisa cepat kemajuan kesehatan. Terima kasih. Pak Gus Rizal ada yang disampaikan? Kalau ada dosen perempuan, nanti di guru dia ya sendiri. Siapa? Oh, jadi tawarin ya. Oke. Dari gender lah, isinya ada 2 BK, kehutanan, dari dinas. Oh, dari dinas. Oh, iya. Tangannya kita berlalu. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Mendaku, saya selalu menikmati setiap presentasi dari Pak Amin, master ya, kemudian pada saat ini saya masih yang paling satu sesat, dan tidak selalu tidak besar. Jadi tadi melihat semua indikator negara Indonesia ya ada nama saya. Kenapa? Kemudian banyak hambatan yang saya hambatan internal Pak, terutama itu dari satu himpunan kepemimpinan selanjutnya. Misalkan kepemimpinan Amerika itu lalu ada itu sehingga tidak terjadi ada pembaruan dan juga pada itu saya kesimpulan kira-kira untuk Bapak akan posisinya siapa yang harus mengawal dari program internasional kemudian provinsi maupun kabupaten kota ada setiap kepala daerah yang salah satu Indonesia yang sangat mungkin saya kurang karena 32 tahun itu kan tidak bisa dinas terus juga hanya kita tahu lah dari anak SMP sampai yang kedua sudah tahu kemudian masalah deindustrialisasi Pak, jadi sama dengan kita rasakan waktu saya kepala dulu Pak itu ekspor dari Kalbar itu bilang dari itu sebulan bisa 30 kontainer Pak. Sekarang Pak hanya 1 kontainer saja bisa Pak. Itu saya ya itu saya sampaikan ke BPJS sumber daya alamnya dan budidaya yang kurang ya, karena kan kalau produksi budidaya itu relatif tidak turun ya, hanya tangkap saja untuk banyaknya aturan yang ini masalah ini Pak, saya Bapak bilang tadi kos yang sangat tinggi dari Banten. Jadi itu 1 kontainer aja itu produksinya biayanya bisa sampai 1 juta kalau mau ekspor dari sini dibandingkan dari Jakarta. Tapi mudah-mudahan dengan adanya lambat dengan sawah itu kita bisa eksplorasi dari sawah. Jadi semua komoditas dari Kalbar itu bisa berdaya di sini lagi. Baik CPO, kemudian apa namanya perikanan, laut dan sebagainya. Kemudian saya senang Bapak sebagai penasihat ya Pak ya sampai tahun 2024. Sekarang lagi pindah Pak masalah implementasi PP 85. Jadi apa ya
izin tangkap itu sekarang biayanya sangat tinggi. Hampir saya lihat itu mereka harus bayar 2 kali pasar. Zaman dulu kan sudah meningkat, sekarang meningkat lagi Pak. Padahal kondisi itu masa pasar ya, itu belum terlalu stabil saat ini. Jadi saya merasa ada ketidakadilan sektor kelautan dan perikanan. Di sektor otomotif pajak dikurangi Pak. Kok di sektor perikanan justru yang seperti itu Pak? Tidak ada keadilannya. Kemudian harusnya masa transisi dari PP 75 ke 85 itu jangan untuk menggunakan tarif Pak. Itu yang kami kan kaget itu semua. Pelaku usaha ini kaget. Saya ini kan harus memfasilitasi suara dari HRSI ke kementerian Pak. Jadi saya ada berpihak ke pelaku usaha suaranya sedang sulit. Nah mungkin kondisi ini yang dipahami oleh orang-orang kementerian dengan apa yang dikatakan kami itu ini belum bisa diimplementasikan di saya. Pak Menteri bilang kalau metodenya itu pasca bandar, ya, artinya kalau beruntung dia harus bayar pajaknya, tapi kalau misalkan dia tidak untung rugi atau setiap itu BP itu tidak usah bayar. Tapi kenyataannya di rumus PP itu Pak itu tidak ada variabel analisa risiko, sehingga para kepala pelabuhan ini agak sulit ya untuk menerapkan ikan BP itu tidak dipungut. Pak itu yang saya analisa dari suara-suara mereka dan dari percakapan itu. Apa ya? Mungkin tidak saja kami tidak harus saya. Terima kasih. Tapi Ibu memperkuat atau menambah data gitu bahwa dampak negatif memang dari demokrasi itu sungguh membuat kita susah untuk maju. Tapi contohnya yang mengatur ganti pendidikan kebijakan, data dari teman-teman ini harus ada dapat mengkonsep. Kalau saya ini potensi dan akhlak tadi dan kalau mana cara sebelum memilih saran radio ya itu sesuai dua kesalahan beda kalau saya menyebut ekonomi kami kalau demokrasi berat cocok kalau mendapatkan saya kira kabar sama di Indonesia lainnya Pak Dia seorang itu datang ke TPS memilih kan bukan dalam calonnya itu apa namanya kompeten capable dan berakar tapi kan populer dikasih kalau saya bilang nah sampai kapan lalu bukan juga sampai lain-lainnya karena saya punya seorang bukan asal proposalnya sudah berubah misalnya soal demokrasi kita atau pemilihan orang yang mampu bertentangan dengan sila keempat Pancasila di mana rakyat menjadi dengan permusyawaratan jadi wakil itu. Nah nanti mungkin kalau tadi pendapat saya berdapat itu baru diskusi virtual dibuka keramaian yang dilakukan oleh si Jinping itulah dilakukan oleh Indonesia. Maka saya tadi bilang kalau ada desain global ya bangsa ini nggak maju. Ada kebanyakan sudah mengikuti permainan negara sehingga orang lain. Dan di sektor aku ya itulah jadi harus kedaulatan negara dan saya kan itu proses ini. Saya kira terjadi salah tafsir pada jenderal karena konsep yang dan sekarang PNBP 1% ke kanan itu baru 1 triliun ya tapi bertarget tahun 2024 itu 12 triliun. Nah itu kurang komunikasi bahwa itu untuk yang besar itu pasca panen setelah panen
Yang berapa tidak bisa menggunakan SOP dan seterusnya. Lalu ada kalau kurang komunikasi. Yang kedua memang ada pasal-pasal itu waktu zaman diskusi. Mohon maaf kalau saya tafsirkan kita dulu dan diskusi kan karena uang layak. Artinya kalau berat bukan perikanan, nah besar perikanan di zaman sekarang itu lebih dari diskusi, nah itu mungkin dan tidak di zaman sekarang jadi sementara di sektor lain dan itu instruksi dari Pak Jokowi harus berguna, ya kan makanya dia mendirikan menteri investasi sendiri karena dari pertumbuhan ekonomi yang harus diwujudkan itu investasi dan ekspor. Nah, tapi saya posisi dari Partai Politik, insya Allah kita akan dibuka pun sebagai alat negara untuk itu dan membuat tahun begini supaya situasinya tidak terganggu. Karena KPK, UPI dan seluruh mahasiswa, saya lihat dari soal KK ini kayaknya 2 jam lagi itu nggak mau bubar, karena saya sempat ya. Dan makanya dari itu rasa rindunya disimpan aja supaya para pengguna lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengurangi rasa hormat, selaku moderator mungkin tidak bisa memberikan kesempatan lagi kepada yang lain. Tapi kalau yang mahasiswa silakan nanti bisa saya teruskan email atau pertanyaannya ke Pak Rektor dan yang mungkin untuk mengakhiri moderasi atau kalau buku ada Mas Mari ada. Jadi nanti kami kembalikan untuk pembawa acara. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, semuanya karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan wawasan yang luar biasa